Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya follower yang ada di Kota Batam, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan rezekinya ya. Amin. Amin Allahumma. Baiklah, saya pada ngopi sore ketemu dengan seorang sahabat, itu sahabat pejuang Kabare Wong Jowo. Kalau nggak salah namanya Pak Karno yang biasa dipanggil dengan Ki Demang Punokawan. Kita sapa dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kenalan dulu. Pak Karno yang disebut atau dipanggil oleh kawan-kawan Ki Demang Punokawan. Jere Wong Jowo Pak. Mana Jawanya? Sewu, Pak Ustaz. Saya asli Pacitan, Asli Pacitan. Pacitan mana? Pacitan kota. Kota. Dengan rumah SB jauh? Tidak, hanya 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Saya dapat info di Batam, selain orang Kendal, si Wong Jowo ya, katanya banyak Pacitan, betul? Insya Allah. Yang Jawa Tengah itu Kendal, ya, yang Jawa Timur Pacitan, yang paling. Tahun berapa merantau ke Batam? Insya Allah tahun 91 saya dari Batam. Wih, Luar biasa. Betul. Ya. Ngomong Batam ini saya sudah kenyang. 91 sudah di Batam? Ya, bulan April. Berarti sudah sugih kan? Oke. 91, berarti tamat SMA? Terus 91. Kalau istri orang mana? Istri orang Melayu Riau. Orang Riau? Iya. Melayu bukan? Iya, orang Melayu campuran Banjar. Oh, Melayu campuran Banjar. Apa Ya. Tembilahan? Iya, Tembilahan. Oh, Tembilahan. Dia Melayu campuran Banjar. Ya. Orang Riau. Tahun berapa nikah? 92 saya udah nikah. 92 sudah nikah. Sampai sekarang punya anak berapa? Insya Allah 9. Kandung. Kandung. 1 istri. Nanti dulu, anak 9 itu 1 istri. Yang 9 itu alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sudah bekerja ada sekitar 7 orang. Kalau begitu namanya istri ya, termasuk istri yang dibanggakan Rasulullah. Insya Allah. Kenapa Nabi mengatakan aku suka wanita yang banyak anak. Banyak anak itu istri yang menginginkan apa sampean yang menginginkan? Ketik ditolak pun kita tidak bisa, ya kan? 1 tahun judul 1, 2 tahun judul 1. Nikah umur berapa? Istri umur 19, saya 26. Itu 9 anak itu lahir normal semua. Yang terakhir Operasi. itu operasi. Ini juga kawan-kawan ya, nggak usah terlalu khawatir. Ini istri yang malas melahirkan. Beliau ini punya anak 9 normal semua kecuali yang terakhir. Kenapa? Umumnya kalau sudah di atas 40, menurut ilmu medis memang harus caesar. Itu pun karena di kota. Kalau kita berada di desa, Ya, normal juga kan? Anak 9 masuk Batam 90. Itu dari awal kerja apa aja? saya ini Pak Ustaz, kerja saya itu semua sudah saya lakukan. Sudah. Tadi kata asuransi sudah Asuransi 10 tahun. 10 tahun. Apa lagi? Mega Pratama. Oh, Mega Pratama. Habis itu diganti ke Baru Lamas. Pernah juga saya. Setelah itu karena saya bosan di sini juga, tinggal ke proyek-proyek. Proyek. Ya, proyek migas. Oh, migas. Pernah masuk juga saya di PMP, pernah masuk juga di TUC, pernah masuk juga di Proyek-proyek ya? ya di apa, Sumbawa dan alhamdulillah juga saya pernah juga honor THL di PMP. Oh, pernah tahu THR ini di bidang apa? Saya di keamanan dusun. Oh, keamanan dulu. Parking. Sampai tahun berapa tuh? 2001. 2001. Pokoknya 2008 2008 berhenti. Terus kalau sekarang apa kegiatan? Alhamdulillah sekarang ini saya masih
menjalankan di bidang jasa security. Jasa security Biner Group Batam. gimana? Biner Group Batam. Berarti Batam sampean anggaplah 90, sekarang 2025, berarti sudah 35 tahun. Menurut jenengan, Batam itu betul nggak ada informasi mencari uang itu lebih mudah 2000 ke bawah daripada 2000 ke atas, betul nggak? Sebetulnya Batam itu waktu itu mudah sekali, ya. Mudah cari uang. Mudah cari uang. Tapi setelah 2001, 2002 itu udah sangat sulit. Kenapa ya? Waktu itu banyak PT tenaga kerja kurang atau gimana? Iya, yang pertama begini, persaingan itu sangat ketat. Artinya 2000 ke bawah, itu masih gampang. Masih gampang dan duit. Ibaratnya kita batuk aja di jalan sudah dapat duit. Batuk dapat duit. Dapat duit. Zaman itu kan gampang duit. Apa jenengan nggak kepikir punya istri lebih dari satu? Apa sampai ada istri lebih dari satu cuma diam-diam? Nah, Kami ya tetap setia. Ya, hidup itu kalau satu istri kan agak dikatakan pikiran itu kan tenang. Ayem. Jadi, makanya sampai banyak anak itu apa? Makanya istri satu yang dimakai. Ya lah, artinya sampai itu cari tenang, bukan cari senang kan? Nah, cari ketenangan aja. Untuk apa senang-senang kalau tidak tenang? Nah, betul. Oke. Gini Pak, Batam kan sudah puluhan tahun ini, bahkan waktu itu masih kota administratif katanya. Susah kita menghindari yang disebut orang sampah berserakan. Kadang itu mantung nggak diangkut. Itu dari zaman dulu ya, tinggal plus minusnya. Yang kedua tentang banjir, wali kota sudah bolak-balik diganti, gorong-gorong apalagi zaman baru ini sudah dibenahi semua sudah, tapi masih juga banjir. Oke, terkait sampah itu, menurut pakar, usulan jenengan lah sebagai masyarakat, bagaimana mengatasi sampah? Sederhana saja Pak, saya sampaikan. Yang pertama, pemimpin itu ada masanya. Pemimpin ada masanya. Masa itu ada pemimpinnya. Oh ya. Pasti itu menghadapi. Dari dulu Batam ini persoalannya sampah banjir. Siapapun pemimpinnya itu akan menghadapi. Ya. Dan itu pasti akan kena hujatan masyarakat. Jadi nggak usah kaget. Ya. Kalau saya sebagai orang yang dikatakan sudah lama di Batam ya sudah biasa. Namun maksud kami masyarakat kecil ini mengimbau kepada teman tetangga atau masyarakat yang di lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya dengan penuh kesadaran. Kalau tidak dari kita, dari masyarakat, ya susah. Pemerintah pun selalu juga disalahkan terus. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri tidak akan sadar. Oh, artinya masyarakat itu juga membuang sampah jangan sembarangan. Jadi faktanya masih banyak sembarangan. Faktanya sekarang masih juga yang ketangkap ada hadiahnya 5 juta informasi seperti itu. Benar atau tidak pemerintah memberikan iming-iming itu? Yang pertama masyarakat harus sadar. Terus ini lagi, Pak, saya lihat yang kelemahannya pengangkutan dari perumahan ke pengangkutan itu menurut sampean itu apa sebaiknya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu bagaimana usulan sampean? Kalau menurut kita sih yang paling bagus itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Karena 1 minggu sekali pasti sampah itu udah busuk. Udah busuk lagi ya? Busuk. Di perumahan saya itu alhamdulillah seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Sehingga tempat saya itu alhamdulillah sampah itu ya tidak bisa dikatakan sudah tertib lah, karena ada tong di depan rumah. Nanti dari mobil sampahnya dari kecamatan tinggal melempar. Cuman yang saya lihat itu di tepi jalan yang masih berserakan sampah ini masyarakat tidak mau istilahnya sadar, tidak mau memberikan kontribusi yang baik dengan pemerintah.
tepat karena buang sampah sembarangan. Pemerintah ini sudah benar, ada tempat pembuangan. Dasar masyarakatnya aja kan Saya kurang sadar, kurang sadar dan kurang tertib lah. kadang buang bangkai tikus pula Iya, tuh. so enak edw. Di Batam sudah bolak-balik ganti pemimpin. Mereka pun sudah berjibaku. Coba menurut pandangan jenengan, kenapa sih banjir terus? Apa pendapatnya? Kalau pendapat saya memang drainase itu memang masih Kurang besar. kurang efektif. Jadi Drainasenya kurang efektif. ya maksudnya drainase itu di mana-mana saya itu masih banyak belum terbangun lah saya lihat ya. Contohnya di tempat saya itu di Bengkong itu. Ini dari kapling atas lari ke perumahan bawah. Drainasenya itu buntu, jadi kesadaran masyarakatnya di situ Pak RT itu mungkin karena waktu yang tidak sampai sekarang tuh Pak itu penuh asal hujan banjir ke jalan-jalan sehingga merusak. Oh, berarti drainase itu mungkin sudah ada, menyempit karena masyarakat juga nggak mau gotong royong. Oh memang, ya juga ya kalau tidak ada gotong royong kan menyempit juga. Akhirnya banjir ya akhirnya toh juga pemerintah yang disalahkan, padahal memang kalau saya lihat secara pribadi nih ya, secara pribadi kasat mata memang drainasenya memang harus diperbaiki. Drainase harus diperbaiki. Menurut Pak Dekano, perlu nggak pemerintah kota itu membuat jadwal yang diawasi Satpol PP, lurah-lurah, memerintahkan kepada RT RW untuk gotong royong? Sebab selama ini kan kesadaran masyarakat tidak dikontrol langsung oleh pemerintah. Ini maksudnya supaya pemerintah semua mau gotong royong minimal seminggu sekali. Penting deh di jadwal. Kalau menurut saya sih sangat penting. Dan saya rasa mungkin kalau bisa di jadwal atau dibikin seperti itu dari pemerintah kota Batam. Iya. Satpol PP Per kecamatan ya. Siapkan mobilnya segala macam kan. Ya. Jadi berdasarkan laporan dari daerah atau masyarakat. Sebab selama ini dari zaman dulu kan hanya kesadaran masyarakat, bukan pemerintah terjun langsung. Ya. Kecuali pada drainase yang pernah timbul korban, baru terjadi. Khususnya lah di lingkungan ya. Kalau di jalan pun masih juga ada yang belum masih kurang maksimal. Di jalan masih ada. Boleh dilihat sepanjang jalan kota Batam ini. Mungkin dari ujung kulon ke wetan mungkin masih juga. Ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, orang yang merasa kaya, ketika disuruh gotong royong, diumumkan bolak-balik, turun pun tidak mau, malah dia menyendiri. Nah, saran jenengan, apa pendapat jenengan kepada orang-orang yang tidak menggotong royong, terutama orang-orang tertentu? Ini contoh ya Pak, di kompleks saya. Itu hanya segelintir orang aja yang bisa kompak ya untuk melakukan gotong royong. Padahal RT-nya tuh dikatakan sudah melalui undangan, sudah melalui pengumuman masjid, tapi itu pun masih juga kelompok-kelompok itu tidak mau keluar dari rumah. Padahal untuk kepentingan bersama kan? Bersama. Kalau banjir kan kena juga nih. Saya mohon maaf, bukan saya pamer. Namanya Katno ini kalau di lingkungan nggak pernah ketinggalan. Segala kegiatan apapun tak pernah ketinggalan. Mulai dari kelurahan. Terus kan gini, ada orang beranggapan begitu kan. Itu kan buat kecil. Masa harus turun semua? Kalau pendapat saya kan bukan sekedar pekerjaannya, tapi nilai silaturahminya. Kalau menurut jenengan, betul tidak kita ikut serta gotong royong? Bukan semata-mata gotong royongnya, tapi silaturahminya. Andaikan dia tak datang pun mesti keluar ke gula kopi, nyumbanglah iuran 1.000, 5.000, 10.000 untuk duit rokok. Kalau dia betul-betul sibuk, mungkin menjadi pedagang, mungkin menjadi pengusaha kan? Ya apa susahnya sih nitip duit untuk masyarakat? Nah, pendapat Pak Katno berikut. Kalau pendapat saya jangan
sudah kita teriak-teriak pun mereka itu jangankan mau keluar air minum, Pak. Saya setuju betul. Iya kan, artinya kalaupun toh tak bisa karena sibuk ada undangan kan keluar air Ya minum. juga keluar air minum itu. Ah, Pak RW juga keluarkan uang kan, Pak RW juga keluarkan uang. ya artinya Tapi kesadaran. itu sebetulnya kesadaran dari diri kita. Sebetulnya kan gotong royong ini yang pertama kita warga ini mungkin 1 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan sekali tak pernah kumpul. Adalah kita kumpul gotong royong. Silaturahmi. Itu tujuannya kan seperti itu. Sebetulnya kalau gotong royong aja banyak pada yang enteng tuh Pak. Kerja 1 Iya. orang aja. Iya tapi kan silaturahmi itu penting kan. Tapi di Kota Batam ini khususnya tempat saya itu alhamdulillah masih ini habis normal lah gitu. Kalau yang daerah lain kita tahu orangnya itu terus, namun mereka itu mohon maaf kadang-kadang ya tadi saya sibuk, saya ke gereja, saya ke senam atau segala macam itu masih juga alasan mereka. Tapi kalau memang tujuannya itu memang harus silaturahmi, kalau kita diri kita pribadi ya, adalah kita walaupun kita bawa cangkul dan bawa alat, kemudian kita kumpul kan Silaturahminya dia. suatu kebanggaan Pak RT juga, Pak RT juga. Wah, saya kompak kan ini. Saya dapat info sampai jadi belantik sapi mulai kapan? Jadi gini, Pak. Sebetulnya ini kan kandang ini kan kandang Kandang sapi. kandang sapi ini Kandang lemah. Jadi sapi ini sudah 10 bulan kita lakukan beberapa. Berarti sapinya sudah ada sekarang? Sudah ada, Oh, sampai sudah ada variasi harganya di tingkat juta, ada yang 24, ada yang 24 juta. ada yang 26, ada yang 22. Berarti sapi ada yang 22. Ya. Kalau Jadi, kambing ada juga? ada. Kambing itu ada yang 3 juta, ada 28, ada 32. Berarti ini melayani juga orang yang mau berkurban. Iya, siapapun yang mau butuh kurban, ya nanti Artinya setiap ada orang butuh hewan kurban, kan sebentar lagi mau musim idul kurban nih, Wah, kami bisa bantu. bisa, insya Allah. Kira-kira bonus lah katanya orang yang membeli untuk apa namanya ya, untuk membantu ya administrasi lah. Berapa itu? Kalau lembu yang ada bonusnya, lembu itu umpama sebelum beli kan kita timbang dulu ya. Mungkin kandang lain mungkin nggak seperti itu, tapi kita timbang dulu. Iya. Oh, artinya nggak sekedar Kira ngira-ngira. nggak bisa, kita nggak harus. Berarti ketika dibeli di situ ada timbangan. Ada, langsung kita timbang. Oh, timbangan. Ya, timbang di situ. Oh, mama potong pilih ini, yang warna ini timbang. Oh, Jadi di situ umpama harga 25. harga 25. Nah, jadi itu panitia kita kasih bonus 500.000. Yang 25 juta bonus 500.000. Dan sehingga 24,5. Biaya perawatan, Biaya ini motong lah segala macam. motong, plastik atau rokok-rokok pada Biaya. Kita Kalau 25 juta bonus 500.000. Kalau kambing ada nggak? Kalau kambing kita nggak ada bonus karena kambing itu kecil sekali. Paling pribadi dari kandang itu untuk saya itu beli rokok aja ya. Yatim. Kasarannya seperti itu. Karena kambing itu murah ya. Murah. Di samping itu juga kecil ya. Kecil. Berarti ada bonus sapi. Tapi kan kalau misalnya masyarakat tuh ada sampai motong 10 sapi kali 500 kan 5 juta juga. Itu cukuplah untuk membantu panitia. Iya. Oke, itu ketika kita beli itu diantar apa tidak ke tempat? Kita diantar sampai tempat. Diantar sampai ke tempat ya. Kalau memang mau bagus, yang mau cari sapi yang masih sehat, masih bagus, sekarang ini bisa pilih. Sekarang ini hari Minggu nanti kita buka kandangnya di dekat One Mall, dekat One Mall. One Mall sini. Ya, yang tanah kosong depannya sebelahnya ini. Nanti dulu. Berarti sapinya sudah ada. Sudah ada 1.200 ekor Oh, sapi Kandang 1.200 ekor. dengan berbagai macam ukuran. Di hari Minggu ini. Ya, hari Minggu udah kita buka. Nah, ini teman-teman ya yang mau lihat sapi beliau ini sudah disiapkan di Batam tuh ternyata 1.200 ekor. Jadi yang mau lihat silakan berbagai macam jenis ukuran. Termasuk kambing nggak? Kambingnya, iya, kambing juga. Ngomong-ngomong sampai sebanyak itu sapi itu diambil dari mana? Sapi? Itu
macam-macam. Ada yang dari Lampung, ada yang dari kalau nggak salah dari Banten. Dari mana? Dari Jawa, dari Jawa. Oh, dari Jawa. Berarti rata-rata sapi dari Lampung dengan dari Jawa. Kira-kira informasinya sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa dipilih di tempat tentang kesehatannya, tentang apanya semua kita. Oke. Anggaplah nanti minggu ada yang ke situ. Oke, kita beli. Ya. Kan biasanya kan diantar menjelang. Menjelang apa namanya? Ya. Menjelang penyembelihan. Ya. Itu siapa yang mengurus? Anggaplah besok sampai ke hari DP, penyembelihan. harus DP Pak. Oh, caranya di Sampai DP. DP, kalau nggak apa-apa nggak DP tak bisa. Terus sebelum hari penyembelihan, Ya. ini tanggung jawab yang ngurus siapa? Yang urus yang punya kandang, yang punya kami masih kami. Oh, artinya belum, kalau masjid yang beli lah ya? Ya. Belum panitia masjid, belum? Belum. Oh, berarti yang bisa punya kandang. Ya, jadi artinya kalau hari ini umpama hari Minggu ada yang pesen, wah saya pesen ini yang sekian ratus kilo, itu kita DP. Dan terus nanti menjelang hariannya 1 hari sebelum hari yang di tempat. Nah, Artinya biasanya kan diantar sehari sebelum penyembelihan. Iya. Walaupun diokekan besok, yang penting DP, perawatan, memberikan makan masih tanggung jawab sampean. Iya. Gitu kan? Nanti 1 hari menjelang penyembelihan biasanya kan diantar. Kalau sudah di tempat ya urusan panitia masjid lah kan, memberikan makan. Itu berarti yang ke masjid ya. Sebelum penyembelihan itu tanggung jawab. Itu biaya pengantaran siapa? Gratis Pak, semuanya gratis. Oh, gratis. Bukan pengurus masjid. Bukan. Gratis ditambah lagi uang 500.000. Kurang enak nih. Kurang enak nih. Apa enggak kepingin. Nah, terus ini kalau misalnya suatu saat jadi di luar itu kurban ya, ada orang akikah, menyiapkan nggak sih akikah? Menyiapkan. Ada juga yang melayani akikah. Ada. Berarti bukan hanya melayani hewan kurban kan? Tidak. Akikah juga. Akikah. Berarti apa tadi usaha berkah itu sudah lama ya? Sama Pak. Bukan karena menjelang kurban dia buka, sudah lama ya. Setiap hari pun bisa. Insya Allah tidak nipu. Karena itu ada beberapa kejadian sudah di DP yang bersangkutan lari. Ini insya Allah tidak. Ya. Ini ada tempatnya, ada alamatnya. Jadi gini, untuk kawan-kawan semua ya, bagi yang butuh hewan kurban untuk lebaran ini, nanti bisa hubungi saya, karena nomor HP saya ada di sini. Jadi nanti saya cantumkan nomor HP Pak Dekatno ini, ya. Nanti Pak De, saya minta brosurnya ya. Ya. Nanti akan saya berikan, mungkin ada yang butuh. Kalau saya kan hanya memfasilitasi, nanti silahkan berurusan langsung dengan Pak Dekatno. Menurut beliau tadi, kalau kita beli sapi 25 juta, maka pengurus masjid dapat bonus Panitia. ya panitia dapat 500.000 rupiah operasional, dan sapinya diantar langsung Langsung gratis. Panitia idul kurban di setiap masjid, nggak usah terlalu khawatir. Walaupun di DP beberapa hari ke depan Sapinya nah, mati, sakit diganti. Nah, ini Bade, kalau sapi kurban kan nggak bisa sembarangan, Terus umur ya, sehat. umur sehat, tidak berpenyakit kan Ya, ya. Itulah Pak De, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Pak De selalu sehat, Amin. panjang umur. Amin. Kalau nanti sudah kaya raya, bisa menunaikan ibadah haji, Oh, insya Allah umroh, syukur-syukur ada keberanian kawin lagi. ya itu mudah-mudahan Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Moga mungkin ada yang mau disampaikan. Bagi teman-teman masyarakat Kota Batam, obrolan sore ini menarik bagi saya dan masyarakat. Intinya masyarakat Batam kita harus kompak, kita harus bersama untuk membangun Batam. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya, kita harus backup, kita harus mendukung, dan warga masyarakat Batam, mari kita bersatu, mari kita membangun Batam dengan ikhlas, dengan iman, dengan Islam, yang agama Islam, agama lain juga. Mari kita bersatu, mari kita lupakan punya Nusantara.
aman, damai. Mungkin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.